Kalau dipikir-pikir, Eyang Sabdo Palon ternyata dibohongi oleh Syekh Subakir. Kok bisa ya? Maka tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semuanya. Masuknya agama Islam ke bumi Nusantara ini adalah berkat perundingan atau perjanjian antara Eyang Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Demikian di dalam sejarah seperti itu. Kala itu orang Nusantara, orang Jawa khususnya, telah memiliki suatu ajaran yang adiluhung tentang budi pekerti, yang mana ajarannya sangat menjunjung tinggi tentang budi pekerti dan tidak membeda-bedakan semua umat manusia, karena semua manusia dianggapnya adalah sama umat Islam, yaitu isine ngalam. Makanya orang Jawa sangat menghormati siapapun dan juga saling hormat menghormati. Dan waktu itu di dalam sejarah datanglah Syekh Subakir yang mengadakan perjanjian kepada Eyang Sabdo Palon, yang mana Syekh Subakir menawarkan ajaran baru, yaitu tentang agama Islam. Dijelaskannya oleh Syekh Subakir bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang mulia, yang rahmatan lil alamin, sehingga Eyang Sabdo Palon dapat menerimanya. Makanya tidak heran di Nusantara ini untuk saat sekarang, bukan hanya di Pulau Jawa saja, banyak yang memeluk agama Islam. Bahkan 90% sekian lah pokoknya di Indonesia atau Nusantara beragama Islam. Memang di dalam penyebarannya waktu awal-awal yang dilakukan oleh para wali songo khususnya kala itu, di dalam dakwahnya selalu pendekatan kepada masyarakat lokal atau bangsa Nusantara dengan pendekatan budaya dan lain sebagainya. Mereka dengan tujuan berdakwah memberikan hal-hal yang positif sehingga masyarakat tertarik dan memeluk agama Islam. Contohnya ada dengan media dakwah, dengan wayang, dengan gamelan, dan lain sebagainya, yang mana kala itu dakwahnya menggunakan pendekatan budaya lokal, sehingga masyarakat lokal, masyarakat bangsa Nusantara dapat menerima ajaran Islam tersebut karena memang ajarannya memberikan kedamaian, rahmatan lil alamin. Namun saat sekarang ini beda. Kenapa demikian? Kita bisa melihat di media sosial ya, banyak ustadz-ustadz yang menyampaikan ajaran agama Islam tidak seperti zaman dulu. Bahkan ada yang mengatakan, seorang ustadz, budaya wayang yang ada di Nusantara itu adalah haram. Bukan cuma wayang, nama-nama orang Jawa saja tidak Islami, dan itu juga haram. Dan mereka sangat mudah mengatakan bid'ah, kafir, neraka, halal darahnya, dan lain sebagainya. Berarti waktu awal-awal Islam
masuk ke Nusantara dakwahnya dengan kedamaian, tapi saat sekarang ini kita bisa lihat. Makanya kalau judul video ini adalah ternyata Eyang Sabdo Palon dibohongi oleh Syekh Subakir, ya bisa seperti itu. Sebab apa? Sebab yang diajarkan agama Islam seperti saat sekarang ini oleh ustadz-ustadz yang baru itu gampang sekali mengatakan kalau non muslim itu adalah kafir, halal darahnya, meskipun sesama Islam juga kadang-kadang mengatakan itu bid'ah, itu neraka dan lain sebagainya. Padahal kita khususnya orang bangsa Nusantara dan orang Jawa sudah mempunyai ajaran yang adiluhung, budi pekerti, tidak gampang menyalahkan orang lain, penuh juga dengan kedamaian. Ustadz-ustadz yang sekarang ini rupanya ingin merubah budaya Nusantara. Jadi mencampur adukan antara ajaran agama dengan budaya. Maka dikatakannya yang begini begitu adalah haram. Bahkan musik pun dikatakan haram. Musik gamelan itu haram katanya. Padahal itu budaya Nusantara. Yang dikatakan tidak haram itu hanya satu sebuah musik. Yaitu apa? Rebana atau ketipung ya. Itu karena apa? Karena musik yang berasal dari unsur beliau, unsur dari sana. Makanya seolah-olah sekarang ini banyak ustadz yang berusaha mengurus budaya Nusantara. Awal-awalnya benar, sangat baik, sangat damai dalam penyampaiannya. Tapi ternyata setelah kita banyak memeluk agama Islam, ajaran agama Islam yang disampaikan saat ini itu sangat rumit, sulit. Karena yang begini salah, yang itu bid'ah, yang itu dosa, yang itu neraka, yang itu kafir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kan rumit itu namanya. Makanya tidak heran saya menganggap, khususnya ini dari pribadi saya doang, bukan untuk mengajak atau mengompor-ompori siapapun, bukan hanya penilaian secara pribadi, bahwasanya ternyata Eyang Sabdo Palon dibohongi oleh Syekh Subakir kalau kita pikir-pikir yang sebenarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.